Dengan slogan kerja, 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 Pak Jokowi memang terkenal dengan proyek-proyek infrastrukturnya yang prestisius. Ya, sekedar menyebut beberapa, kereta cepat di Palembang, kereta Bandara Suta, dan satu lagi adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang diklaim menjadi bandara kedua terbesar setelah Soekarno-Hatta di Banten. Namun apa daya bandara ini sepi pengunjung dan juga hampir tidak ada penerbangan reguler yang menggunakan bandara ini sebagai basis. Akhirnya Presiden Jokowi yang pada tahun 2018 memuji-puji bandara ini memerintahkan agar dialihfungsikan menjadi bengkel pesawat. Apakah ini cermin dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang tidak melalui studi kelayakan yang memadai dan hanya berdasarkan impuls emosional sesaat dari sang presiden? Halo bro, ketemu lagi kita di Coffee Break ya, hari Sabtu 3 April 2021. Namanya Coffee Break tentunya saatnya kita santai dong ya, jadi gak usah mikir yang berat-berat dulu. Semangat bro, ini bulan baru, semangat baru dan tentunya juga weekend ya. Biasanya kan kita isi weekend ini dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya, tapi jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan. Ini kan long weekend ya, kita libur dari Jumat kemarin nih. Gua agak-agak worried ya. Biasanya nih orang udah lupa tuh ya sama seruan pemerintah untuk menjaga prokes. Karena kalau gua pantau ya di berbagai tempat wisata itu mulai padat ya. Apalagi tempat-tempat wisata yang jangkauannya nggak terlalu jauh dari ibu kota tuh kayaknya udah tumplek-blek deh ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang bandara ya. Kayaknya ini kan bandara dikit lagi nih akan sibuk ya. Walaupun mungkin juga enggak karena kabarnya pemerintah sudah resmi melarang kita mudik. Ya, tapi gue nggak tahu juga apakah larangan ini akan ditaati oleh warga masyarakat atau tetap dicari-cari celahnya nih ya untuk bisa tetap pulang ke kampung halaman. Nah, tapi yang gue mau omongin adalah satu bandara yang agak unik nih guys. Kalau bandara kan biasanya identik dengan kesibukan yang padat, bener gak sih? Rame tuh dari mulai pintu masuk ya pintu gerbang, kemudian pelataran parkir, ya kan? Kemudian lokasi check-in dan segala macam itu biasanya padat. Nah, ini bandara yang sunyi senyap dan sepi. Gua nggak tahu ya, siapa tahu ini adalah tempat untuk transit para jin. Bercanda. Kita lihat dulu ya videonya. Desember yang lalu itu pesawatnya udah pada terbang semua. Guys, tadi itu adalah gambaran suasana ya dari Bandara Kertajati yang ada di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Jaraknya kira-kira 100 kilometer ya, kurang lebih dari ibu kota Provinsi Jabar yaitu Bandung. Saat dia dibuka itu sekitar 2 tahun yang lalu itu orang sangat sangat antusias ya ketika itu karena ini menjadi satu bandara yang megah banget dan bahkan menurut Pak Jokowi ketika itu akan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia sesudah Bandara Soekarno-Hatta di Banten. Ya, tapi kemudian guys, akhirnya seperti ini ya. Kita tahu bahwa sempat ada beberapa penerbangan yang beroperasi ya dari Bandara Kertajati, tapi nggak terlalu banyak dan itu kemudian berkurang semakin sepi dan terakhir ya seingat gua itu sudah tidak ada lagi penerbangan reguler yang menggunakan Bandara Kertajati.
Nah, tentu saja guys, ini sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena biaya untuk membangun bandara ini tidak kecil ya. Ini hampir 3 triliun. Satu sumber menyebutnya 2,6 triliun. Dan konon waktu itu sebagian besar dananya diambil dari APBD Provinsi Jawa Barat ya. Ya dari manapun sumbernya tetap uang rakyat ya bro. Mau APBD, mau APBN tetap uang rakyat. Ya lu bayangin 2,6 T atau ada yang bilang 3 T itu jumlah yang tidak sedikit. Nah tentu saja kita mengharapkan investasi pada infrastruktur seperti ini kemudian bisa memberikan leverage ya, bisa memberikan efek yang sangat signifikan untuk apa? Untuk mengungkit, untuk meningkatkan perekonomian, minimal perekonomian di wilayah setempat dan lebih baik kalau bisa ke perekonomian regional dan nasional. Tapi kayaknya enggak ya. Nah ini yang gue sayangkan ya. Gue flashback sedikit. Waktu gue di kampus dulu ya, gue sempat cukup lama jadi dosen ya di alma mater gue di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pas awal-awal gue ngajar sebagai dosen junior itu kan gue harus siap ya disuruh ngajar apapun. Gue beberapa kali ngajar manajemen proyek dan juga gue ngajar itu investasi. Ya, karena S2 gue itu investasi dan gue juga ngajar mata kuliah yang namanya adalah studi kelayakan bisnis. Nah, di situ apa yang kita pelajari? Kita belajar nih kalau kita invest ya, invest dalam apapun ya. Ini bisa diterapkan kalau kita invest bikin pabrik, kita invest bikin apapun itu, kita harus menghitung yang namanya return on investment dari sebuah investasi. Jadi kalau gue investasi misalnya nih, misalnya berapa? 10 triliun gitu ya. Gue harus hitung nih. Kira-kira ya apakah ROI-nya positif? Nah itu metodenya banyak banget. Kita bisa pakai net present value, kita bisa pakai internal rate of return ya, kita bisa pakai macam-macam. Kita bisa pakai payback period ya. Jadi kita menghitung ya berapa tahun yang dibutuhkan ya dari cash flow dari project itu agar investasi awal yang kita lakukan itu bisa kembali. Nah, akhirnya gue mikir-mikir ya, itu kan pelajaran sederhana, itu mata kuliah semester 2, semester 3. Gue mikir-mikir nih, kalau sampai bandara sunyi sepi senyap begitu dan jadi tempat konferensi para jin dari seluruh penjuru dunia, joknya gitu ya. Ini ada orang yang ngitung nggak sih waktu dia akan dibikin gitu ya. Karena bayangan gue kan kalau kita mau bikin project apalagi segede ini bandara itu mestinya ada satu studi kelayakan gitu ya. Ada sebuah feasibility studies yang matang gitu. Ya gak sih? Iya dong, apalagi uang rakyat bro, dan gak kecil ya, 2,6 T, 3 T itu gede banget. Jadi gue penasaran ya, apakah ada studi kelayakan yang matang? Belakangan gue tambah kaget, karena wakil presiden kita waktu itu yang mendampingi Pak Jokowi yaitu Pak Yusuf Kalla itu mengakui, ya dia menduga lah setidaknya jangan-jangan studinya memang gak matang. Aduh gue gimana ya, jadi ini yang ngambil keputusan ini sebenarnya siapa gitu loh. Ya, yang ngambil keputusan bahwa bandara ini dibuat di sini. Karena tadi ya sebagai orang awam aja nih gue agak geleng-geleng. Tadi tempatnya dibuat ini di Majalengka. Majalengka ini tanggung ya. Dari Bandung itu 100 kilometer. Jadi lu bayangin ya, kalau misalnya gue mau ke bandara ini, katakanlah gue warga Bandung nih, ya katakanlah penerbangan gue kemana, katakanlah ke satu kota di Sumatera gitu ya. Lu bisa bayangin gak sih, gue harus naik mobil dari Bandung ke Majalengka itu adalah kurang lebih 100 kilometer. Nah gue juga gak tahu akses jalan tol segala macamnya udah bagus atau belum, gue gak tahu ya, gue gak pernah ke Majalengka, gue gak pernah main ke Kertajati. Nah jangan-jangan guys, akhirnya gue ngitung-ngitung, ke Jakarta tuh gak jauh-jauh amat gitu loh ya. Jalan tolnya lebih mulus gitu kan. Sekalian aja gue ke bandara yang besar yaitu Soekarno-Hatta gitu. Ya gak sih? Lu sepikiran gak sama gue? Kan bisa jadi banyak yang kayak gitu ya. Jadi pertanyaan tadi siapa nih yang mau make gitu ya. Ada berapa banyak emang rakyat Majalengka yang kemudian warawiri kemana-mana naik pesawat gitu kan. Kayaknya gak banyak-banyak amat juga. Nah ya tadi itu, gue gak tahu apakah ini dipikirkan sedemikian rupa. Sehingga kemudian ya perlahan tapi pasti bandara ini semakin sepi dan akhirnya berubah peruntukan. Ya ini gue baca di satu berita ya, akhirnya bandara ini lebih banyak digunakan oleh orang-orang untuk foto-foto. Salah satunya adalah foto pre-wedding. Jadi bagi lo yang akan melakukan wedding dalam waktu dekat ya, tolong pertimbangkan untuk menggunakan Bandara Kertajati sebagai lokasi pre-wed lo gitu kan. Kan setahu gue ya kalau kita bikin foto-foto pre-wed itu antara lain ada foto yang lu sama pasangan lu ngeliat ke langit gitu kan ya. Ya sih.
Nah kalau di bandara kan langitnya luas ya, langit di mana-mana luas ya. Maksud gua tuh terbuka gitu kan ya, wih itu bisa epic Bro fotonya. Atau lu bikin foto priwet di apa, di pelataran bandara ya atau di mana, di dalam, di pojok mana gitu ya. I don't know, ya mungkin di landas pacu gitu Bro, ya secara landas pacunya kosong gak ada pesawat. Nah prihatin gue kenapa jadi lokasi priwet ya, gitu Bro. Nah belakangan ya gue lebih kaget lagi. Karena ini beredar kabar bahwa lokasi ini ya jadi Bandara Kertajati ini akan dialih fungsikan. Ya, satu menjadi bengkel pesawat. Jadi menjadi pusat maintenance, pusat pemeliharaan dari pesawat. Nah ini gue bingung. Kenapa gue bingung? Gue nggak ngerti tuh ya. Nanti terminal penumpang segala macam yang sudah dibangun dengan biaya triliunan itu mau diapain? Ya karena kan beda banget ya. Kalau kita dari awal mau bikin katakan tadi ya tempat maintenance pesawat gitu ya, bengkel pesawat yang kita bangun kan hanggar-hanggar yang gede gitu kan. Ya kan kita nggak butuh terminal penumpang segala macam. Itu kan mahal banget. Ya. Kemudian juga di sana juga akan dijadikan lokasi dari PT DI, PT Dirgantara Indonesia dan juga PT Pindad. Ini Pusat Industri Strategis Angkatan Darat ya. Jadi dua industri strategis ini yang sebelumnya berada di Kota Bandung itu akan direlokasi ke Bandara Kertajati. Walaupun gue dengar dari analisis beberapa pakar itu meragukan efektivitas. Kenapa? Karena luasan tempatnya ini juga tidak memadai sebenarnya untuk lokasi bagi industri-industri strategis tadi. Nah yang menarik ternyata ini ada kabar di media bahwa instruksi ya untuk mengubah Bandara Kertajati yang sunyi senyap ini menjadi bengkel pesawat itu datang langsung dari Presiden Jokowi. Jadi kalau kita kontraskan ya di bulan apa tadi? Di bulan Maret tahun 2018 ya atau bulan April ya. Itu kalau nggak salah bulan April 2018 itu Pak Jokowi mengatakan bahwa Bandara Kertajati ini akan bisa menjadi bandara kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta ya. Banten tepatnya ya, Soekarno-Hatta. Kemudian 2 tahun kemudian di bulan Maret 2021, 3 tahun kemudian berarti ya, di bulan Maret 2021 Pak Jokowi mengatakan Kertajati diubah menjadi bengkel pesawat. Gua gak tahu ya, lu semua yang merupakan pendukung loyal Pak Jokowi ya pasti akan senantiasa berprasangka baik ya. Dan mengatakan tuh lihat presiden yang gua dukung orang yang sangat agile, orangnya sangat sangat adaptif ya. Dan bisa mengubah keputusan dengan cepat menyesuaikan dengan keadaan. Boleh. Tapi kalau orang-orang yang kritis akan mengatakan ampun dah presiden gua ya. Begitu cepat berubah ya. Sehingga tadi pertanyaannya dulu waktu memutuskan bikin bandara di sana dipikirin apa enggak sih, analisisnya matang apa enggak. Nah Bro, satu yang gua khawatirkan adalah jangan-jangan ya hal-hal seperti ini enggak hanya terjadi di Kertajati. Ya, ada begitu banyak kan proyek-proyek infrastruktur yang lain yang juga kita dengar-dengar itu tidak memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan bayangan semula. Kita tahu ya, Pak Jokowi ini kan adalah sosok yang memang luar biasa fokus pada membangun infrastruktur. Ya salah satu ukurannya sederhana Bro, ini kita masih dalam COVID aja nih, di tahun 2021 ini kalau gua nggak salah itu anggaran kesehatan untuk penanganan COVID itu berkurang ya sampai setengahnya dibanding tahun lalu. Ya, sementara anggaran infrastruktur itu justru naik 2 kali lipat. Ya. Artinya even dalam kondisi COVID aja ya, itu Pak Jokowi itu masih fokusnya ke infrastruktur gitu ya. Nah tapi sayang tadi ya, contoh misalnya proyek kereta cepat di Palembang. Ya, yang gua nggak tahu tuh kabarnya seperti apa ya. Konon ya akhirnya merugi ya karena setiap harinya itu penumpangnya sangat-sangat sedikit. Gue juga nggak tahu apa kabar kereta bandara misalnya ya, itu apakah bisa balik modal dalam waktu yang masuk akal gitu. Jangan-jangan nggak juga. Gue juga belum tahu ya. Tapi kita harus perhatikan. Kita sebagai masyarakat sipil harus mengkritisi. Karena pembangunan dari infrastruktur tadi adalah uang rakyat plus hutang ya. Hutang ini juga akan ditanggung oleh masyarakat. Ya lu bayangkan kalau kemudian hutang ini tidak bisa kita kembalikan karena ya tadi ternyata proyek-proyek infrastruktur tadi tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan, tidak menggerakkan perekonomian, tidak meningkatkan kesejahteraan, tidak menghasilkan pendapatan yang memadai sehingga kita kemudian kelabakan dan terjebak hutang.
Ya, itu aja dari gua guys. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.